Jadi sebenarnya kalau di Revit ini yang bilang Revit itu cuman bisa kalau sudah fix, plannya udah fix semuanya baru bisa masuk Revit, karena Revit itu lebih kaku gitu kesannya. Tapi sebenarnya enggak, kalian bisa pakai Amazing Insight, kalian bisa buat modeling seperti ini yang basic-basic, yang buat brainstorming aja. Kalian bisa pakai ini, bisa pakai yang namanya Amazing Insight. Di sini kalian tinggal tarik seperti ini. Bisa tarik-tarik, bisa bolongin, terserah gitu kalian mau buatnya kayak gimana. Dan ribet kan, lihat aku barusan buat ini aja paling 1 menit 2 menit udah buat kayak gini dong. Kalau kalian mau tambahin lingkaran di sini, kalian bisa tinggal tambahin aja di sini. Oh, ada lagi di sininya, tambahin ada lingkaran. Terus habis ada lingkarannya ini, nanti kita mau buat create form. Nah, udah create form, ada lingkarannya di sini. Terus kalau lingkarannya kebesaran, ini kalian bisa kecilin. Jadi misalnya ketinggiannya cuma 2000 atau 3000 gitu. Nah, seperti ini. Misalnya di sini nanti, misalnya ini kalian merasa lingkarannya terlalu lebar, ini kalian bisa kecilin jadi 2000. Kayak gini, jadi kecil kan. Nah, seperti ini. Misalnya di sininya juga mau 3000 itu. Kayak gini. Oh, ini nggak mau di sini, mau digeser ke sini. Jadi sebenarnya pakai Revit itu nggak susah kok teman-teman. Ini gampang. Jadi tinggal kalian bisa brainstorming gitu di Revit. Oke, lanjut lagi ke tema kita, topografi. Nah, ini kan sudah ada meshingnya nih. Ini meshingnya nih aku mau buat dia jadi ada wall-nya. Aku tinggal pilih wall aja, terus aku tinggal templokin kayak gini. Nih. Jadi ada wall-nya. Terus bawah. Nah, ini udah ada wall-nya. Terus nih aku klik floor, terus create floor. Nah, di bagian sini aku juga bisa, misalnya ini kan roof kan, ini aku kasih roof, ini aku kasih roof, terus create roof gitu. Terus di sini aku kasih wall, masih di Amazing Insight, ini aku kasih wall, ini aku kasih wall, terus aku kasih roof. Nah, seperti ini. Belum. Ini aku kasih roof, terus aku create roof. Terus berikutnya aku tinggal tambahin pintu. Kalau misalnya mau tambahin pintu nih, aku tinggal tambahin pintu di sini. Ups, di mana kan pintuku? Tidak kelihatan. Nih, aku bisa tambahin pintu nih di lantai 2 aku. Udah ada pintu. Lalu berikutnya aku bisa tambahin jendela juga. Nih, aku bisa tambahin jendela. Ya, ini cuman random ya buatnya. Jadi jangan expect apa-apa. Yang penting kalian bisa belajar, bisa tahu intinya pelajaran ini apa. Yang aku bisa tambahin jendela seperti ini. Nah, ya gitulah. Nanti kalau misalnya kalian mau latihan, kalian latihan sendiri. Nih, lantai satunya aku belum tambahin pintu, tapi kalian lihat kan ya, ini di lantai satunya terendam sama topografi kita. Nah, itu dia kenapa aku mau buat rumahnya ini dulu sebelum aku buat topografinya. Karena ini yang aku mau ajarin. Jadi kita ke site kan, kita udah punya rumahnya ini. Sekarang kita mau buat pakai building pad. Inilah gunanya building pad. Kita buat building pad. Lalu kita buat levelnya 1, high offsetnya from 0. Karena bangunan kita kan dari level 1, ketinggiannya 0 kan. Jadi kita bisa buat building pad juga. Misalnya building padnya kita tuh mau seperti ini. Nah, begini. Nah, dia jadinya sekarang ada buat kayak bolongan gitu di sini.
sebagai building path. Nah, ini building path-nya kita bisa adjust. Nggak cuman kotak, ini kalian bisa buat dalam berbagai shape, berbagai bentuk. Begini. Nah, nanti jalannya mobilnya kalian misalnya. Ini luas banget sih. Nah, kayak gini misalnya. Nah, ini bisa, mobil kalian bisa masuk ke sini, dan ini rumah kalian gitu. Bisa seperti ini. Lalu berikutnya, ini tadi building path. Lalu berikutnya ada yang namanya subregion. Jadi subregion itu dia, kita ke site. Ini aku buat misalnya kayak gini ya. Ini misalnya subregion kayak gini. Aku klik OK. Jadi sekarang dia itu ada tempat yang subregion tuh bukan seperti split ya teman-teman. Subregion tuh beda dari split. Jadi yang namanya subregion tuh kita punya region pertama dan kita punya ini masih region kita, cuman region lainnya gitu. Dia bukan split. Tapi dia bisa dikasih kategori material. Bedanya adalah kalian bisanya edit boundary. Kalian nggak bisa kayak gini tadi yang edit surface, karena dia kan udah surface yang berbeda kan. Ini dengan yang kita punya besar ini, dia kan udah surface yang berbeda. Jadi kalian bisa tambahin poin, bisa simplify surface, seperti itu. Tapi kalau kalian yang ini, kalian cuma bisa edit boundary. Dia tuh masih di dalam surface yang sama, masih di dalam satu site yang sama. Jadi kalian cuma bisa ganti materialnya. Misalnya materialnya sekarang ini earth. Oh enggak, ini belum ada material. Jadi kita bisa tambahin materialnya misalnya earth. Nah, ini misalnya tamannya kalian gitu, taman pribadinya kalian gitu di sini. Jadi kalian mau buat subregion di sini. Terus habis itu kalian bisa tambahin side component. Nah, misalnya kayak gini. Ada kalian bisa tambahin seperti ini. Pohon-pohon di sekitar rumah. Nah, ini ada berbagai macam pilihan pohon. Kalau misalnya kalian mau pohonnya berbeda-beda gitu macamnya. Ini misalnya taman eksklusifnya kalian gitu. Nah, setelah itu kalian juga bisa tambahin parking komponen. Jadi di sini tuh ada parkingnya. Misalnya di sini kalian mau kasih parking. Misalnya di sini kita buat mana ya? Sini aja deh yang mau buat parking. Jadi building path-nya ini aku mau perlebar sampai sini. Nah, ini aku mau lebarin sampai sini. Yap. Biar di sini bisa buat parking gitu. Jadi ini aku buat parking. Oh ya, kalau kalian mau rotate langsung pakai spasi aja ya. Jadi kalian spasi. Ini kalian bisa rotate gitu. Lebih gampang rotate-nya. Ini mau ke side aja biar gampang taruhnya. Nah, seperti ini. Ini kalian bisa buat parkiran pertama, parkiran kedua. Ini kalian bisa copy aja. Copy multiple. Nah, seperti ini. Kalian bisa copy buat parkiran. Misalnya ini rumah kalian, rumah sultan gitu. Jadi parkirannya harus banyak karena mobilnya ada banyak gitu. Nah, setelah ada parkirannya, kita bisa ada apa lagi ya di parking komponen ini. Nah, ini ada yang 90 degree, ada yang modelnya miring-miring kayak gini. Terus ada yang 70 degree, ada yang 80 degree. Nah, ini untuk lebar dan panjangnya parkiran kalian. Nah, barangkali kalau kalian ada simbol-simbol juga, kalian bisa tambahin. Cuman di sini kayak nggak punya simbol buat
yang orang disability itu deh, nggak ada simbolnya. Jadi udah ada parkiran. Nah, berikutnya kalau kita ke floor plan yang bagian site, kalian bisa lihat di sini ada yang property line. Nah, ini property line tuh kalian bisa create by entering distance atau kalian bisa create by sketching. Nah, ini property line aku. Misalnya property line aku tuh dari pokoknya semua tanah yang ada di sini tuh punya aku. Jadi ini aku buat property line-nya seperti ini. Tanah di sekitarnya ini adalah punya aku semua. Nah, tapi kalau kalian di sini nggak kelihatan nggak property line-nya. Jadi kalian harus ke site. Ini jadi property line gitu. Jadi sebenarnya kalau di dalam property line aku masih bisa bangun gitu loh. Aku masih bisa bangun-bangun di bagian sininya. Jadi kayak property line itu cuman line yang menunjukkan oh ini tanahku tuh dari sini luasnya segini, panjang lebarnya segini. Itu tapi di dalamnya nih terserah mau bangun kayak gimana. Dan biasanya ya ikutin aturan dari setiap daerah dong. Ada daerah yang dari property line kamu cuma bisa bangun berapa persennya gitu. Tapi yang jelas itulah property line. Jadi ada property line-nya di sini. Nah, berikutnya kalian kan udah punya site kalian. Kalian bisa tambahin misalnya sun path atau shadow-nya ini kalian bisa tambahin. Nah, ini jadi ada shadow-nya kan. Ini shadow-nya bayangan dari bangunan kalian. Terus kalian juga bisa tambahin sun setting-nya ini kan bisa on. Terus kalian bisa use the specific project location and date. Nah, ini kalian bisa setting. Sekarang kita nggak tahu kita ini project location-nya di mana kan. Sekarang kalau kalian lihat, aku nggak tahu ini ikut waktunya mana. Jadi kita ke sun setting. Di sini kita lihat dia lokasinya di mana, di Boston, di Amerika kan. Kita bisa misalnya Surabaya gitu. Surabaya Church. Nah, ini Surabaya, Indonesia. Kita klik OK. Oke. Nah, seperti ini. Jadi, kita bisa ngikutin time-nya. Lalu, berikutnya, kita juga bisa pakai solar study seperti ini. Jadi, kecepatannya, sunlight intensity, jadi artinya intensitasnya dari matahari. Terus ada shadow intensity-nya juga. Terus ada date-nya, tanggal berapa ini, jamnya. Jadi ini beda hari kan beda mataharinya ya. Terus jamnya ini dari jam berapa? Ini dari gelap naik. Ini jam 12 sampai malam gitu. Nah, ini kita bisa pelajari dari sini. Nah, ini cocok banget untuk kalian yang mau buat diagram. Misalnya di sekolah disuruh buat diagram-diagram gitu ya. Kalian bisa buat ini. Ternyata bangunan aku itu mataharinya tuh kayak gini jalannya kok di daerah sini. Jadi maka dari itu aku mau buat jendelanya di sini lebih besar, jendelanya di sini lebih kecil, atau bangunannya modelnya jadi kayak gini, kayak gitu. Kalian bisa jelasin dari diagram yang kalian buat dari sun study-nya ini. Nah, itu gunanya menurut aku itu salah satu keunggulan dari Revit. Karena dia dari default-nya sendiri dia udah punya fitur untuk solar study-nya ini. Ini presentnya summer solstice, tapi di Indo kan kita nggak punya summer, nggak punya winter. Mungkin kalau kalian buat site-nya itu kayak di Taiwan, di Jepang, Korea, kan ada summer, ada winter. Nah, itu kalian bisa buat solar study itu dari sini. Nah, kita buat in session. Terus kalian bisa main-mainin sendiri lah fitur ini. Menurut aku ini fitur ini sangat berguna karena aku dulu waktu zaman masih sekolah aku sering pakai fitur ini juga. Buat jelasin konsep desain, buat jelasin site study. Nah, topografi sendiri ini sebenarnya masih ada materinya lagi.
Cuman aku akan bahas lagi di video aku selanjutnya. Aku akan ajarin mulai dari import CAD, masuk ke Revit, buat topografinya dari CAD. Lalu aku ajarin juga cara kalian dapat CAD filenya itu dari mana. Lalu berikutnya aku juga mau ajarin cara, karena di topografi ini sebenarnya ada yang survey point tuh yang aku pernah jelasin, project base point, survey point, terus ada true north, itu kan aku belum jelasin sekarang. Terus kalian juga bisa taruh lokasi yang sebenarnya. Di Revit ini ada fitur yang kalian bisa taruh lokasi yang sebenarnya. Nah, itu aku akan jelasin di video aku lainnya. Cuman ini basicnya dari topografi yang harus kalian tahu terlebih dahulu sebelum kita bahas ke materi selanjutnya. Sekian pelajaran kali ini dan sampai jumpa di video-video aku berikutnya. Aku buat part ini kayaknya karena video kepanjangan jadi aku buat jadi 2 part. Nanti part berikutnya aku buat lagi di video lanjutannya, yaitu part 3, part 4 mungkin untuk topografi. Sekian, jangan lupa untuk subscribe ya. Jangan lupa subscribe, jangan lupa like kalau video ini bermanfaat. Bye-bye.